Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang Bu Yayu banggakan. Pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita sehingga kita masih mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad. Semoga kita adalah umat yang mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bu Yayu akan mengangkat kisah kehidupan semut, laba-laba, dan lebah. Ketika hewan kecil ini diabadikan dalam surat Al-Quran. Semut diabadikan dalam surat An-Naml. Laba-laba diabadikan dalam surat Al-Ankabut dan lebah diabadikan dalam surat An-Nahl. Ketika binatang kecil ini diabadikan dalam surat-surat Al-Quran, tentu ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa saja hikmahnya? Kita cermati sisi kehidupan ketiga hewan kecil ini. Yang pertama, hewan semut. Konon hewan semut ini mempunyai waktu hidup itu tidak lebih dari 1 tahun. Namun hewan ini mampu mengumpulkan makanan untuk berpuluh-puluh tahun. Dan Allah memberikan kelebihan dari hewan kecil ini. Dia mampu mengangkat beban 6 kali dari beban tubuhnya. Sebagai muslim, kita jangan meniru kehidupan semut ini. Ini menggambarkan seseorang yang senang mengumpul-ngumpulkan harta. Senang mengumpul-ngumpulkan kekayaan. Meskipun yang digunakan sebenarnya adalah hanya sebagian. Selanjutnya, yang kedua adalah hewan laba-laba. Hewan laba-laba ini ternyata kategori hewan pemangsa. Apa saja yang jatuh di sarangnya pasti dimangsanya. Meskipun hewan itu tergolong hewan yang lebih besar dari hewan laba-laba. Sebagai contoh misalnya hewan cecak. Dia akan dimangsa dengan cara dihisapnya. Lalu hewan cecak itu akan mengering. Hewan laba-laba ini diberi kelebihan oleh Allah dengan jumlah telur yang banyak. Bahkan bisa sampai ratusan ketika bertelur. Namun karena jumlah yang terlalu banyak, justru yang bisa menetas hanyalah beberapa saja. Karena saling berdesak-desakan, terhimpit kanan, terhimpit kiri. Artinya yang bisa menetas hanya sebagian saja. Dan ada jenis laba-laba tertentu, pejantannya pun dimangsanya juga ketika selesai dalam perkawinan. Nah, ini pun menggambarkan kehidupan orang yang tidak perlu kita contoh, karena ini menggambarkan kehidupan orang yang menghalalkan segala cara, sikut sana, sikut sini untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah hewan lebah. Ya, lebah. Lebah itu dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak menghasilkan kecuali yang bermanfaat. Apa saja yang dihasilkan hewan ini? Banyak sekali. Ada madu, ada nektar, dan bahkan sengatan lebah pun bermanfaat. Untuk ahli terapis, sengatan lebah ini digunakan sebagai pengganti akupunktur. Nah, hewan lebah ini juga hewan yang senang sekali dengan makan yang baik-baik. Apa yang dimakan lebah? Hanya sari bunga. Hanya sari-sari bunga saja. Tidak ada lebah yang hinggap di kotoran, tidak ada.
lebah hinggapnya di bunga-bunga. Kalau kita cermati rumah lebah yang bentuknya ada yang sedikit lonjong atau ada yang bulat, kalau kita cermati pangsa-pangsa dari rumah lebah itu terdiri dari segi 6, diagonal segi 6. Nah, diagonal segi 6 ini pun punya makna tersendiri. Dia ketika dilekatkan di sisi manapun selalu membentuk sebuah ruangan. Ini menggambarkan bahwa selalu hemat, tidak ada yang sia-sia. Dan kalau kita cermati lagi di sarang lebah ini, kita akan jumpai kristal putih-putih yang menempel di sela-sela ruangan atau pangsa rumahnya itu. Nah, itu ternyata bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan lilin. Jauh sebelum ditemukan parafin sebagai bahan baku lilin, ternyata zaman kuno pun sudah ditemukan bahwa lilin bisa terbuat dari sarang lebah ini. Dalam sebuah artikel ditemukan lilin yang terbuat dari sarang lebah di makamnya Fir'aun. Nah, kita bicara mengenai lilin. Lilin ini ternyata mempunyai makna filosofi yang sangat dalam. Makna filosofinya, lilin itu rela meleleh asal yang lain terterangi. Dia rela terbakar asal di sekitarnya mendapat terang. Hendaknya kita sebagai muslim, kita tiru lilin ini. Rela berkorban untuk orang di sekitar kita. Karena bagaimanapun, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Demikian anak-anakku, kisah dari 3 hewan kecil ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya, terutama untuk hewan lebah ini, tidak makan kecuali yang baik dan tidak menghasilkan kecuali yang bermanfaat. Kita tiru kehidupan lebah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.